Udah, ulang lagi ya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, marilah kita buka pertemuan ini dengan terlebih dahulu mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat Bapak Ahmad Baki selaku narasumber, yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan yang kami cintai, Bapak-bapak, rekan-rekan TPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Materi ini menjelaskan tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis pada pembangunan toilet individu dan unit pengolahan limbah setempat dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan pembangunan secara optimal. Materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TPL dalam implementasi kegiatan di lapangan. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara sebagai berikut. Narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus diskusi selama 3 jam. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak ada interupsi dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini grup berapa nih? Grup 4 ya? TPL dari mana aja? Dari Wayang Barat. Niat Utara. Oh, Sumatera ya? Sumatera Utara semua? Sama Papua, Pak. Oh, ada Papua juga. Oke, ada Papua juga di sini rupanya. Berarti kalau di Papua bukan siang sekarang ya, sore mungkin di sana. Baik, rekan-rekan semua mohon maaf terlambat kira-kira 20 menit ya dari jadwal. Tapi alokasi waktu kita ini cukup banyak sebenarnya. Nanti kita mampatkan untuk diskusi, lebih banyak sesi diskusi, tanya jawab gitu ya. Karena kalau bahan tayang sebenarnya saya yakin teman-teman kan sudah punya bahannya, bahkan mungkin yang video juga sudah di-download, sudah dilihat gitu kan, dipelajari. Bahan tayang yang akan dipaparkan ini juga sebenarnya sudah ada di portal juga, di portal PLPBM. Saya yakin teman-teman sudah mendownload semua. Saya hanya coba mereview, nanti kita sama-sama untuk berdiskusi karena waktunya cukup panjang. Kalau saya ngomong sendiri 3 jam nanti bisa habis suara saya. Oke, materinya bisa ditampilkan? Oke, manajemen konstruksi ya. Lanjut. Pengertian dan fungsinya untuk apa? Secara umum pengertiannya, manajemen konstruksi adalah untuk proses penerapan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan gitu ya, dan pengawasan secara sistematis pada suatu proyek konstruksi dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek konstruksi secara optimal. Proyek di sini yang dimaksud adalah kita di program kita ya. Karena program kita ada kegiatan fisik, yaitu membuat spal DS, berikut bangunan pendukungnya. Dalam hal ini tangki septik, resapan, bak kontrol, kemudian ada bilik toiletnya juga. Fungsinya untuk apa? Pertama sebagai quality control untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti dan mengatasi kendala terbatasnya waktu
pelaksanaan. Kemudian memantau prestasi dan kemajuan, dalam hal ini progres fisik yang telah dicapai. Hal ini dilakukan dengan bisa opnam dalam bentuk laporan ya, laporan harian, mingguan dan juga bulanan. Ini teman-teman TPL kan sudah mulai melaporkan juga untuk mengisi form laporan dan sebagainya. Hasil evaluasi dapat dijadikan tindakan pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dan terjadi di lapangan, mulai dari kegiatan khususnya kegiatan fisik dimulai. Oke, lanjut. Tujuan, proses dan alat manajemen, tujuan kurang lebih sama, prosesnya itu tadi sudah saya singgung juga ya, perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Oke, lanjut aja. Pengendalian dan pengawasan, intinya sebenarnya kalau di manajemen konstruksi adalah ini. Jadi di sasarannya itu ya, biaya, mutu dan waktu ya, atau biasa kita singkat BMW ya, biaya mutu waktu, karena anggaran kegiatan kita kan sudah jelas ya, sepagunya per lokasi berapa, mutunya harus bisa pertanggungjawabkan ya, sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan di Juklak atau Juknis. Nah, waktu nih yang sangat penting. Kita waktunya memang terbatas. Jadi karena ini program tahun anggaran 2020 ya, sebisa mungkin jangan lewat tahun. Artinya di tahun ini sesuai dengan rencana RKTL nasional gitu ya, atau mungkin teman-teman di daerah juga sudah membuat RKTL-nya per lokasinya masing-masing. Itu usahakan waktunya tidak lewat atau molor, karena ini saling terkait nantinya ya. Kalau waktunya molor, otomatis nanti biaya tenaga kerjanya mungkin juga akan membengkak kan, kayak gitu ya. Kalau sudah bicara biaya, nanti mutunya yang mungkin nanti akan menjadi berkurang dan lain sebagainya. Ini memang saling terkait. Tujuan utamanya dari pengendalian dan pengawasan itu yang pertama adalah meminimalkan penyimpangan ya, karena ini kegiatan baru di masyarakat, di daerah remote area mungkin kita sebut, karena lokus teman-teman kan semuanya ada di desa ya. Kemudian kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan spesifikasi teknis. Spek teknis ini yang sudah tertuang di dalam DED gitu ya, atau RTR, rencana teknik rinci perencanaan, itu harus mengacu ke sana. Kemudian waktu penyelesaian, nah ini tadi sudah saya sampaikan, harus sesuai dengan jadwal. Kemudian biaya yang jangan sampai membengkak. Nanti kalau membengkak paling ujung-ujungnya nanti outputnya lah yang berkurang, atau nanti mutu mutu kegiatannya konstruksinya otomatis juga mungkin akan berkurang. Oke, lanjut saja. Ini beberapa unsur cukup banyak ya, silakan nanti teman-teman nyimak atau dengan putar videonya bisa. Kegiatan Dalwas atau pengendalian pengawasan dilaksanakan mulai dari tahap persiapan ya, sampai dengan pekerjaan selesai atau sampai dengan serah terima pekerjaan. Dalam hal ini karena si KSM sebagai pelaksana di lapangan berkontrak dengan PPK yang ada di BPPW provinsinya masing-masing gitu ya. Jadi sebagai pelaksana harus menyelesaikan kegiatan kemudian diserah terimakan. Oke, lanjut. Ini permasalahan-permasalahan umum saja, coba kita rangkum ya. Mungkin di luar ini juga banyak, tapi yang secara umum khususnya di dalam kegiatan-kegiatan kita, karena ini kegiatan IBM atau infrastruktur berbasis masyarakat, artinya akan melibatkan orang sangat banyak gitu ya.
Dan biasanya kalau IBM juga banyak berbarengan dengan program IBM yang lain yang sejenis, umumnya adalah kesulitan mencari tenaga kerja, apalagi lokus teman-teman ini kita di desa gitu ya. Kemudian kesulitan mencari bahan atau material, itu juga umumnya akan ada bisa menjadi permasalahan juga. Kemudian akses lokasi yang jauh dan sulit. Kalau dana belum cair sebenarnya, kalau RKM sudah jadi gitu kan ya, RKM sudah jadi, sudah verifikasi, dan ini terjadi juga sekarang karena RKM sudah oke, PKS sudah tanda tangan gitu kan ya, dana belum cair. Ternyata di beberapa lokasi, apalagi di tahun sekarang, kalau yang info yang saya dapat dari KPPN-nya, ngantri, pencairannya tidak langsung hari ini masukkan, 2-3 hari bisa keluar, mungkin butuh waktu 1-2 minggu. Kemudian masyarakat yang kurang support atau tidak peduli, ini sebenarnya terkait dengan cara pendampingan teman-teman, khususnya dari teman-teman yang pemberdayaan gitu kan ya. Karena kita datang nggak ujuk-ujuk, Pak buat ini, buat ini, buat ini. Nah, bukan seperti itulah modelnya kan ya. Jadi harus dijelaskan, masyarakat harus paham, kemudian mereka kompak, jadi tidak ada konflik sosial di masyarakat. Kalau itu bisa berjalan, insya Allah program di lapangan akan lancar. Kemudian ada juga dominasi dari golongan-golongan tertentu, ada intervensi. Jadi harus lewat apa-apa, harus izin beliau, apa-apa harus lewat dia semua dan sebagainya. Itu juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan konstruksi. Oke, lanjut. Ini pada saat pelaksanaannya, tadi saya pagi ada, sebenarnya ngajarnya sama kayak teman-teman semua, jadi di pengadaan tingkat masyarakat, cuman diskusinya agak melebar. Saya ceritakan aja tadi yang di NTT, saya di kelas NTT ketemu ini. Jadi permasalahan pelaksanaan pada saat konstruksi, ada yang tanahnya keras, begitu dikali 50-80 cm udah ketemu batu katanya gitu kan ya. Kemudian ada juga yang tanahnya berpasir semua, itu kemarin saya dengar dari Jawa Timur ada 30 cm sudah ketemu pasir, sehingga longsor ya, longsor terus. Kemudian kondisi tanahnya berair ya, di rawa ada juga. Musim hujan ini sekarang sudah mau masuk, biasanya mulai dari pertengahan bulan lah, pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun, ber siapin ember kata orang dulu begitu. Ini berpotensi juga menjadi permasalahan ya pada saat pelaksanaan konstruksi. Kemudian kesulitan mencari media filter. Nah ini apalagi teman-teman di sini infonya TFL tadi ada yang sampai dari Papua juga kan ya. Nah ini media filter, karena tangki septik yang kita rancang gitu kan, jadi mengadop teknologi dengan anaerobic filter, jadi sebagai rumah bakteri lah begitu. Itu juga mungkin akan berpotensi menjadi permasalahan. Ini saya sampaikan jadi supaya nanti kenapa kita belajar MK di sini, supaya nanti bisa diantisipasi kira-kira seperti apa untuk penanganannya. Oke, lanjut. Ini tahap pekerjaan pipa dan bangunan pelengkap. Saya pikir kalau khusus yang opsi yang komunal ya. Tapi kalau sandes atau sanitasi pedesaan pada karya umumnya pada individual, sehingga jarak pipa itu juga tidak terlalu jauh gitu kan ya. Sehingga paling hanya 1-2 meter dari bilik sudah sampai ke tangki septik sampai ke peresapan. Jadi dan individual artinya digunakan oleh penerima manfaat langsung gitu kan ya. Jadi tidak akan jauh dari rumahnya, bahkan mungkin ada yang di dalam rumah. Tapi sementara kalau saya
lihat yang sudah berjalan di 2020, saya kadang heran kenapa membangunnya harus terpisah gitu, tidak di dalam rumahnya. Jadi harus membangun utuh 4 dinding semua terpisah. Ini individual kok tetap di luar. Jadi kalau mau menggunakan sarana nantinya mereka harus keluar rumah dulu dong, berarti begitu. Kenapa tidak langsung ke apa namanya di dalam rumahnya, mungkin di bagian dalam, belakang apa dan sebagainya. Ini yang masih menjadi nanti bahan evaluasi saya juga dengan teman-teman teknis di sini nanti. Oke, lanjut. Penyimpanan bahan material, karena kita nggak mungkin juga bangun ini beli sekarang, pasang, bangun ini beli sekarang, kebutuhan dan sebagainya. Jadi akan boros ya, akan boros, sehingga memang ada beberapa material yang sekali beli dikumpulkan gitu. Nah, ini yang harus manage untuk penyimpanannya lah, katakan begitu. Jadi bahan yang mudah rusak karena cuaca ya, seperti semen gitu kan ya, pipa kalau ada juga, tapi pipa juga mungkin tidak terlalu banyak, khususnya semen lah. Ini kan rawan sekali, kalau dia kena air sudah bisa langsung rusak lah, katakan begitu. Jadi ini harus benar-benar diidentifikasi. Gudang sendiri juga sebenarnya bukan berarti gudang bayangannya yang khusus, berarti kita harus membangun gudang dong Pak. Enggak juga lah, kan hanya tempat penyimpanan, bahasanya apa dong selain gudang gitu ya. Jadi mungkin bisa di base campnya KSM gitu kan ya, di kantor desa atau apa, bisa disimpan di situ. Lanjut. Ini beberapa contoh, lanjut aja. Nah, contoh gambarnya semen ditata dengan baik gitu kan ya, batu bata. Saya pikir teman-teman juga akan banyak digunakan ya. Jadi penyimpanannya harus benar-benar rapi lah, ditata rapi, jangan main tumpuk gitu kan ya. Lanjut. Bahan yang dipakai harus sesuai, nah ini harus sesuai dengan RAB ya. RAB di dalam mengacunya khususnya di RTR yang sudah teman-teman buat di dalam RKM atau rencana kerja masyarakat, dengan kualitas yang telah ditentukan. Umumnya kan kalau kita kegiatan konstruksi ya nggak jauh-jauh, bahannya kan seperti kayak pasir gitu kan ya. Pasir ada beberapa macam, pasir uruk, pasir pasang, pasir beton gitu kan. Tadi juga pagi ada yang cerita daerah dampingan dia karena pulau-pulau gitu, dia tidak nemu pasir di material lokal setempat. Jadi pasir harus ambil dari pulau lain gitu kan. Ternyata karena memang pinggir laut ya, daerahnya pulau-pulau, jadi pantai gitu lah ya, banyak pantainya, itu kan pasirnya kadar garam tinggi dan sebagainya, kan nggak bisa kita pakai untuk kegiatan konstruksi. Ini pengetahuan aja buat teman-teman. Oke, lanjut. Semen ya standar lah, di toko-toko bangunan sudah ada. Jadi yang umumnya kan di toko bangunan ada yang 50 sak gitu kan, 50 kilo per saknya gitu kan ya. Jadi semen umum lah yang dipakai. Kalau merek mah silahkan lah, terserah, yang penting dibuka isinya semen. Mau mereknya 3 roda, Holcim, Raja Wali atau apapun silahkan. Batu merah ini sesuai dengan ukuran batu bata lokal gitu kan, isi siku padat, tidak berongga, keras dan tidak mudah pecah. Ini terkait dengan material untuk kontrolnya kita nanti. Oke, lanjut. Ini pipa yang SNI digunakan kelas AW lah ya. Jadi tidak harus pipa limbah. Kalau teman-teman pernah di program Sandimas reguler kan kita wajibkan dengan pipa air limbah, khusus air limbah. Kalau di Sandes kita tidak memilih mengarahkan opsi itu, walaupun ini sarana SPAL DS adalah juga mengolah air limbah, menyalurkan air limbah. Tapi pertimbangan kami jarak lokasi cukup jauh, ini bisa menjadi penghambat nantinya, dan juga kebutuhannya juga tidak banyak gitu ya, tidak banyak karena dia rata-rata individual. Air ini perlu diperhatikan, masalah air. Jadi air bersih lah
air bersih maksudnya gini, bukan juga kita dengan PDAM ya. Saya paham mungkin di teman-teman di RAB acuannya adalah per liter, itu kan selalu masuk di dalam koefisien analisa gitu kan ya. Ini air yang digunakan ya biasanya masyarakat di sana pakai air apa yang kalau mereka membangun rumah dan sebagainya harusnya juga sampai di situ. Jadi kalau di sini penjelasan air yang dipakai dalam konstruksi air dengan ciri-ciri, nah ini tidak berwarna gitu kan ya, tidak berbau, tidak mengandung garam, sifatnya tidak asam maupun basa, ini netral gitu kan ya, bukan air payau dan juga bukan air laut. Dia standar lah untuk kegiatan atau pekerjaan konstruksi bangunan. Kemudian bendera paku gitu ya untuk mengikat. Saya pikir teman-teman paham, kecuali mungkin teman-teman yang belum pernah melihat kegiatan konstruksi, tapi mudah-mudahan di sini tidak ada gitu ya. Jadi kalau ditanya benderet mana bingung gitu, jangan sampai. Oke, lanjut. Ini besi tulangan ya, untuk beton bertulang, karena konstruksi kita khusus tangki septik kita wajibkan dengan beton bertulang gitu ya, karena kita dituntut juga untuk kedap air, jadi harus dengan konstruksi beton bertulang. Kemudian kayu ya syarat umum, jadi tidak mudah patah, kemudian tidak mudah lentur, kuat menahan beban juga. Oke, lanjut saja Pak. Ini beberapa contoh ya, contoh formulir yang bisa digunakan untuk kontrol nanti di lapangan. Jadi untuk bahan atau material, jadi checklistnya gitu ya, jenis bahannya apa, spesifikasinya apa, jumlahnya berapa, keterangan apa ya, ini umum lah. Nanti tolong diajarkan KSM-nya untuk selalu mencatat barang keluar dan juga masuk, khususnya terkait dengan material-material yang nantinya akan digunakan. Oke, lanjut Pak. Lanjut saja. Ini untuk manfaatnya, untuk mengetahui kebutuhan peralatan dengan lingkup dan jenis pekerjaannya, memudahkan inventarisasi gitu ya, untuk memudahkan perencanaan biaya. Ini sebenarnya sangat sederhana namun juga krusial, karena kalau tidak dicatat, kalau 1-2 sih nggak apa-apa, kita kan banyak nanti kebutuhannya, nanti ujung-ujung loh kok jadi begini, catatannya mana, wah diingat-ingat aja Pak, jangan. Jadi harus dicatat manual, kalau perlu nanti dibuat papan gitu ya, ditempel di papan pengumuman, jadi semua orang bisa mengakses informasinya, sudah berapa sak semen yang terpakai, pasirnya sudah berapa kubik gitu kan ya, kerikilnya berapa, besinya sudah berapa kilo atau berapa batang atau lonjor dan sebagainya. Itu semua harus diketahui, mudah diakses informasinya. Oke, lanjut saja. Ini hanya pom-pom saja, silahkan lanjut. Ini manajemen tenaga kerja ya. Kita di dalam program Sandes ini atau di semua kegiatan IBM kami yang ada di Direktorat Sanitasi, jadi tenaga kerja, karena ini pemberdayaan, program pemberdayaan gitu kan ya. Jadi diprioritaskan adalah dari tenaga kerja setempat, lokasi kegiatan. Jadi di desa di situ yang diberdayakan orangnya untuk terlibat. Bahkan usahakan yang penerima manfaatnya ya, penerima manfaatnya. Loh kan dia sudah menerima manfaat Pak, terus dibayar lagi, nggak apa-apa. Emang itulah salah satu tujuan kita ya di dalam program padat karya ini gitu kan ya. Jadi masyarakat kalau dia bisa bekerja dalam hal ini sebagai tukang atau hanya tenaga kasarnya kenek atau apalah istilahnya tuh kalau di bahasa di lapangan gitu kan ya. Jadi yang asisten tukang lah begitu, asisten tukang. Silahkan aja. Jadi memang prioritas harus masyarakat setempat. Jadi ini harus dilakukan pengumumannya artinya rekrutmennya secara terbuka, jangan sembunyi-sembunyi, jangan mentang-mentang nanti KSM yang terpilih ketuanya gitu kan ya punya saudara bertukang tapi tinggalnya jauh di kabupaten lain, didatangkan. Nah itu salah ya, salah kalau begitu.
kecuali kalau di daerah setempat lokasi kegiatan tidak ada. Itu pun kita sebetulnya nyari yang terdekat dulu, desa. Desa kan ada dusun-dusun biasanya, ini kalau di Jawa gitu kan ya. Tapi kalau di lokasi lain entahlah, mungkin kalau di Sumatera bahasanya lingkungan atau apa, kalau di Papua seperti apa saya nggak paham. Tapi intinya strukturnya kita di desa setempat, kalau nggak ada desa sebelahnya dulu, desa sebelahnya baru nanti bisa ke kabupaten sebelahnya gitu kan ya. Jangan ujuk-ujuk nanti datang di Sumatera datangkan tukang atau tenaga kerja dari Jawa, itu fatal loh, habis biayanya ke sana nanti. Upah juga dilakukan berdasarkan survei di masyarakat juga. Ini sederhana, umumnya berapa sih gitu kan ya. Nah, tapi sebagai kontrol, karena mentang-mentang survei di masyarakat ditambahin aja kalau gitu Pak. Nah, ini kalau gini biasa pemberdayaannya nggak jalan nih, ya pemberdayaannya yang kurang berjalan. Jadi hati-hati. Tapi sebagai kontrol nanti kita tetap menggunakan analisa harga satuan kabupaten kota. Jadi kalau kabupaten kota umpamanya 80.000, begitu kita survei di masyarakat, masyarakat mintanya 150.000. Wah, ini masalah ini, ya. Jadi sebagai kontrolnya juga di sana. Jadi jangan sampai dia melebihi di atas standar minimum kabupaten kota yang sudah ditetapkan. Tapi itu sebagai kontrol, bukan berarti yang kalau gitu pakai punya kabupaten kota aja Pak analisanya, enggak juga, ya. Oke, lanjut. Ini untuk checklist tenaga kerja nanti gitu kan ya. Sama kayak tadi material, tapi ini tenaga kerja, catat laki perempuannya berapa gitu kan, diidentifikasi. Kemarin saya dapat ada kiriman video, tapi mungkin di Jawa Tengah ada perempuan gitu ya, ibu-ibu yang ikut kegiatan konstruksi. Oke, lanjut. Ini penyusunan jadwal kerja harus ada ya, supaya terukur waktunya, jadi nggak molor-molor gitulah ya. Jadi harus jelas. Jadi mengetahui waktu mulai dan selesainya kegiatan, kemudian merencanakan kas aliran, ini biasa terkait dengan keuangan, mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan juga biaya kegiatan. Oke, lanjut. Yang paling sederhana aja, tidak usah kurva S kalian tampangkan atau tampilkan di papan informasi, orang nggak bisa baca itu gimana tuh Pak, presentasinya dapat gimana. Jadi karena ini program, kembali saya selalu katakan ini program pemberdayaan, jadi semua orang mengakses informasi mudah dalam artian semuanya, dia mau ngelihat tinggal datang ke sini, terus begitu lihat tabelnya dia paham gitu kan ya. Makanya ini kita sarankan dibuat dalam bentuk bar chart atau diagram balok gitu kan ya. Jadi hanya kolom begitu, bar chart supaya mudah, ini sudah hari bulan apa, minggu keberapa gitu kan ya, hari keberapa, targetnya ini, pelaksananya sudah sampai ini dan sebagainya dan seterusnya. Tuh, kalau di bahan tayang bahasanya pembuatan dan penampilan informasinya sederhana dan hanya menyampaikan dimensi waktu dan masing-masing kegiatan. Kan ya, jadi hari ini apa, hari ini sudah dapat apa, berapa unit terbangun, di tempat ini sudah sampai pemasangan mana dan sebagainya, kan bisa mungkin hanya mengisi kolom-kolom dicoret, oh ini sudah mudah ketahuan. Lebih tepat menjadi alat komunikasi untuk menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan. Oke, lanjut. Saya sambil minum izin ya. Ini untuk pembobotan kegiatan. Jadi standar di pekerjaan sipil. Jadi untuk rumus bobot kegiatan, biaya per kegiatan dibagi dengan biaya total kegiatan dikali dengan 100%. Nah, ini ketemu. Jadi ini contoh ya, mungkin dari rekap. Jadi pekerjaan persiapan, nanti bisa di-compare dengan nominal kegiatannya berapa, pembobotannya berapa persen itu. Nanti di total harus 100%, jangan lebih, jangan kurang. Oke, lanjut. Ini untuk yang kurva S gitu ya, bisa disajikan dalam bentuk ini, nanti bisa untuk laporan teman-teman. Biasanya kalau dari teman-teman balai mintanya seperti ini. Dibuat kurva S-nya, disajikan dalam bentuk apa. Ini untuk kontrolnya juga bisa membaca seperti ini. Tapi kalau di tingkat masyarakat mungkin akan kesulitan. Ya, makanya tadi untuk progres pelaksanaan kita buat sederhana untuk di tingkat masyarakat dalam bentuk bar chart. Oke, lanjut.
ini precast, bak kontrol gitu kan ya. Kita mikir supaya lebih cepat, tapi kalau di desa, Pak belinya harus ke kota kejauhan, ya udah bikin sendiri precastnya, cetakannya, gitu kan ya. Nah ini maksud teman-teman teknis nanti bisa mengajarkan. Ini beberapa keuntungannya di sini kita sampaikan ya, lebih mudah, cepat dan rapi pemasangannya. Karena biasanya kadang ada tukang ngeyel juga, udah bikin sendiri aja Pak, yakin pede begitu finishingnya jadi berantakan, gak enak dilihat gitu kan ya. Nah, kemudian kualitas lebih dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dapat mengurangi tingkat kebocoran. Oke lanjut. Ini beberapa contoh ya. Ini grease trap, kemudian dengan bak kontrol. Tapi foto yang di kiri saya lupa ngasih tanda silang gitu ya. Salah sekarang. Salahnya gini, bentuknya kotak. Nah kita sekarang mengarahkannya sesuai yang ada di dalam juknis, dia bulat, tapi nggak apa-apa, kita tampilkan di sini biar nanti untuk pengingat koreksi teman-teman, khususnya apalagi teman-teman yang baru nanti ya. Bisa juga memanfaatkan ember bekas cat gitu ya, itu contoh di bawah, diameter dalamnya bulat gitu kan ya, dan tinggal ditanam. Karena kalau bulat secara konstruksi dia dipendam dalam tanah atau ditanam di dalam tanah, dia lebih kuat karena tidak ada beban di sudutnya dan sebagainya. Oke lanjut. Ini pemipaan di jalan, mungkin ada beberapa teman-teman yang menggunakan opsi komunal ya, karena SPALDAS kita ada individual, ada juga yang komunal 2-5 KK, 2 sampai dengan 10 KK gitu kan, 5 sampai 10 KK itu bisa. Artinya biliknya satu-satu tapi tangki septiknya itu satu. Nah, jadi desain atau perhitungan perencanaannya dihitung gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kan mungkin nanti akan ada kebutuhan pipa yang lebih banyak dari yang individual biasa. Nah, ini kemungkinan juga pipanya ada yang melintang atau melintas di jalan dan sebagainya. Jadi mengacu pada gambar layout dalam hal ini yang tertuang di dalam RTR atau rencana teknik rinci, kemudian mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, mempersiapkan rambu pengaman, ini juga penting gitu kan ya. Walaupun di desa mungkin apalagi kalau di desa saya pikir orang biasanya lewat sini bisa kalau nggak dikasih tanda ujung-ujung malam dia lewat situ jeblok, dia ada galian. Nah itu nanti bisa jadi masalah. Pemasangan harus mengikuti elevasi hasil perencanaan. Oke lanjut. Ini untuk sambungan rumahnya ya. Jadi untuk seluruh biaya pemasangan ini kita dibiayai dari dana bantuan program. Kecuali kalau masyarakatnya ada yang mau bersuadaya, mereka sepakat gitu kan ya, sepakat dalam artian Pak kalau gitu upahnya umpamanya nggak usah, atau 50% aja kita ambil Pak gitu kan ya, kerja tapi biar 50% supaya outputnya tetangga sebelahnya bisa dapat juga bantuannya merata begitu kan ya. Tapi bukan berarti adil dibagi rata semua, nggak juga gitu kan ya. Makanya di dalam kriteria penerima manfaat kan kita sudah tentukan, tapi itu mungkin di pelatihan awal kemarin yang disampaikan di tahap 1. Oke lanjut. Ini penerapan ketiga sangat penting ya, apalagi di dalam status pandemi sekarang. Jadi diambilkan dari dana BOP yang biaya operasional untuk KSM itu bisa diambilkan dari situ. Ini standar umum ya, standar umum APD-nya atau alat pelindung diri seperti kayak sarung tangan, masker, helm, sepatu gitu kan ya, sepatu karet. Biasanya tukang-tukang kita agak bandel memang, warga kita khususnya. Nggak nyaman Pak, pakai gini merasa terganggu dan sebagainya. Tapi tolong disampaikan di masyarakat, ini bukan masalah nyaman dan tidak nyamannya, tapi ini masalahnya adalah keselamatan dalam bekerja itu. Ya. Jadi karena memang menuntut perubahan perilakunya lah. Oke lanjut. Ini commissioning test atau uji sarana gitu ya, tangki septik. Karena kita membuat di sini tangki septik mau individual maupun komunal gitu. Jadi sebelum dioperasionalkan gitu kan ya, untuk mengolah black water,
ya harus diuji fungsi dulu. Begitu sudah pekerjaan fisik selesai dalam arti pengecoran sudah selesai, sudah kering, nah kita adakan uji fungsi atau commissioning test. Jadi dia meliputi pengaliran harus lancar apa tidaknya, kemudiannya bocor apa tidak gitu kan ya, mulai dari sistem perpipaan sampai dengan tangki septiknya. Uji pengaliran konsul untuk tangki septik dilakukan setelah tangki septik difungsikan. Maksudnya sudah selesai semua sarana yang mau dibuat gitu kan ya, baru dilakukan uji pengaliran gitu. Jadi tidak bagging udah dicabut gitu kan, jadi nanti tinggal finishing lah, tinggal masang tutup lah kasarannya seperti itu harus difungsikan gitu. Oke, lanjut. Ini pipa ya, ini kalau yang komunal sih, jadi yang individual juga perlu juga, bisa saja kalau tukangnya mungkin, karena nggak mungkin juga teman-teman mengontrol tukang setiap hari, karena akan di desa itu kan bangunnya biasa berbarengan beberapa tim tenaga kerja atau tim tukang gitu kan ya, jadi teman-teman harus muter, jadi tidak mungkin mendampingi secara bersamaan dalam satu waktu. Jadi pastikan saja dicek gitu ya, bahwa pipa dan perlengkapannya yang telah dipasang selama pelaksanaan dalam keadaan baik-baik, artinya di sini mengalirkan air gitu kan ya, mengalirkan air supaya sampai dia ke tangki septik, dari tangki septik nanti ke resapan. Jadi kalau ngujinya gampang, masukkan air aja, rumusnya sederhana, masuk 1 keluar juga harus 1 ya, masuk 1 ember ya keluar 1 ember juga gitu kan. Kalau dia keluar setengah ember, nah setengahnya kemana, itu pertanyaannya, itu yang perlu teman-teman identifikasi gitu kan ya. Jadi kalau di situ contohnya alirannya 2 ember dari rumah ke bak kontrol, begitu keluarnya loh kok cuman 1 ember aja dapat, sisanya kemana, oh ternyata menggenang di bagian ini, tertahan di bagian, ada kebocoran di bagian ini, jadi harus dilakukan perbaikan. Oke, lanjut. Ini umumnya di sambungan, tapi bisa jadi juga karena tadi mungkin penyimpanan pipanya dan sebagainya tidak terkontrol, ada pecah, retak gitu kan ya, kita nggak tahu. Nah itu kalau ada kebocoran ya lakukan perbaikan. Kalau biasanya umumnya kalau pipa sih di sambungan, cuma kalau pipanya nggak ada sambungan tapi pecah ya nanti dipotong aja, potong kemudian disambung lagi. Oke, lanjut. Ini uji aliran perpipaan, ini maksud saya masuk 1 ya keluarnya di sini di hilir ya, berarti di hilirnya, di ujung keluarnya harus tampung juga 1 juga. Oke, lanjut. Ini untuk kebocoran jaringan perpipaan dan bangunan pelengkap, ini contoh yang di kiri mungkin maksudnya supaya nggak berbau, tapi justru salah kalau itu yang gambar di kiri ya. Nah, ini kanan yang benar untuk perangkap lemak ya. Kalau yang di kiri nanti malah lemaknya akan terbentuk di sepanjang pipanya jadinya, khususnya pada saat dia dingin. Oke, lanjut. Ini tangki septik sederhana. Kalau uji fungsi tangki septik ya, isi full, diamkan selama isi full artinya dari sampai batas outlet gitu ya, kemudian diamkan selama minimum 1 kali 24 jam, terus besoknya dicek ya. Kalau sudah minimum 1 kali 24 jam besok dicek penurunan muka airnya berapa. Kalau dia tidak lebih dari 2 cm aman, tapi kalau dia turun lebih dari 2 cm biasanya itu pasti ada kebocoran ya. Nah kalau ada kebocoran, dikosongkan dulu, periksa bagian yang lembab atau proses pengeringan yang lama, karena biasanya dia akan meninggalkan jejak gitu ya airnya. Nah itu dilacak di situ pada tempat yang terdapat noda basah atau lembab. Nah ini istilah saya jejaknya gitu kan ya. Yang lama kering menunjukkan adanya kebocoran dan perlu diperbaiki.
lakukan pembenahan plesteran, acian, dan waterproofing atau memang harus dibuat kedap air. Oke, lanjut. Nih uji kinerjanya. Nih setelah 6 bulan. Jadi kita membangun kan harus kita buktikan juga, nggak selesai bangun. Ini bekerja nggak, dia berfungsi nggak ya? Nah, salah satu sasaran untuk perbaikan sanitasi kan, yang tadinya langsung dibuang ke lingkungan sekitar rumahnya. Nah, ini limbahnya ditampung, diolah dengan tangki septik, gitu kan ya. Ini contoh kalau nanti untuk dilakukan uji kinerja, tapi memang kita nggak bisa melakukannya sendiri gitu kan, harus melalui lab resmi ya, laboratorium gitu. Masukkan, ambil sampelnya, setelah beroperasi minimum 6 bulan lah, supaya kita tahu bakteri atau mikroorganisme yang tumbuh di dalam tangki septik bekerja maksimum apa tidak, gitu kan ya. Lanjut. Ini hanya sharing pengalaman saja, beberapa kendala-kendala pada saat kegiatan Sandes 2018 lalu lah gitu ya. Dari tahap perencanaan, kemudian pada saat tahap pelaksanaan konstruksi, pasca konstruksi dan sebagainya. Oke, teman-teman nanti bisa baca itu. Oke, lanjut. Ini best practice ya. Ada 3 ini yang bisa diambil pengalaman dari di lokasi mana nih, Konawe, Kabupaten Konawe, Desa Wanoa Monapa, Sulawesi Tenggara. Terlibatan perempuan ya, kesetaraan gender ini juga menjadi isu yang penting juga gitu kan ya. Kemudian penyediaan akses sanitasi yang layak untuk 50 KK dulu 2018 mungkin kita syaratnya memang 50, tapi banyak beberapa lokasi dan mungkin seperti sekarang teman-teman standarnya diturunkan ya jadi 30. Itu pun masih banyak yang tidak tercapai. Nah, ini kalau di sini dia dengan dana yang sama, bahkan dulu lebih kecil. 2018 ingat saya masih pagunya 300-an juta per desanya. Perubahan perilaku BABS, buang air besar sembarangan yang tadinya di pinggir danau, sekarang sudah punya sarana ya, otomatis dia menggunakannya gitu kan ya. Oke, lanjut. Selesai. Mungkin sekian paparannya, slide-nya habis. Kita lanjut diskusi karena waktu kita cukup banyak masih ya. Saya pikir 2 JPL ini sampai 3 JPL, entah nanti kita bahas apalah, kita diskusi karena di sini jumlah peserta cukup banyak, sekitar 30-an orang tadi kayak saya diinfokan. Kita lanjutkan nanti ke sesi diskusi atau tanya jawab. Sementara sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, mungkin bisa. Biasanya gimana kalau kelas ini langsung 2 orang? Oh, 2 arah. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Diskusi. Woi, ada yang ngerokok, aku minum aja bos. Tawa lagi dia. Awas kalau dicatat, kalau aku nggak masalah, mau penitia dicatat aku nggak ikut-ikut ya. Ayo. Ada masalah nggak? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Ini kadang sulitnya kayak gini ya, karena kita pengalaman baru semua gara-gara, ya bukan gara-gara, karena ada COVID ini. Ya sebenarnya untuk kita semua juga lah. Keselamatan untuk kita semua. Jadinya kita nggak bisa tatap muka. Bisa mungkin lewat chat gitu ya, kalau terkendala jaringan. Mic-nya bisa buka sendiri kan kalau mau ditanya, bisa kan langsung ya. Oke. Oh, angkat tangan. Ada list ini enggak? Pesertanya dari mana aja, kabupatennya? Ini kalau nggak ditanya, saya yang nanya nih.
Gak apa-apa, masuk aja. Makasih. Nias Utara, Gunung Sitoli, Simalungun. Oh, Sumatera Utara semua. Oke. Saya pikir ada Papua tadi, bukan sore dong di sana. Justru di sana masih paling terang ya. Oke. Ada yang lain? Ini dari mana? Oh, ya, Papua Barat. Oke. Dari Kabupaten Pegunungan Repak. Ada kendala apa? Mungkin cerita aja kali ya. Kita share pengalaman ini. Ini kalau dari laporan episode ini memang yang paling berat gitu kan ya, kalau cerita dari teman-teman TA, TL-nya gitu kan ya. Gunungan Arpak, jarak semua dan sebagainya cukup jauh. Ada yang ngomong? Oh, belum. Nias Utara juga infonya cukup ekstrim jalurnya gitu kan ya. Jauh. Karena pulau sendiri ya kalau nggak salah, Nias Utara. Tidak langsung akses. Saya tahun lalu ke mana tuh, Desa Perlis atau mana, itu juga nyebrang beli material, mereka harus ke desa seberangnya lagi, di lupa saya nama kabupatennya apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari mana? Silahkan. TPL Pemberdayaan. Ya mungkin di sini ya sebagai pelaporan ya Pak, kan di laporan pertanggungjawaban untuk pelaksanaan Sandes di Juknis dikatakan salah satu laporan untuk pembuatan LPG itu dokumentasinya itu 0%, 50%, dan 100%. Tapi di kontraknya KFL kami di kontraknya KSM di Sumatera Utara itu dokumennya 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Kita mengikut yang mana ya Pak? Apakah kita tetap ikut Juknis atau ikut perjanjian? Terima kasih, itu aja. Kalau bentar saya klarifikasi lagi. Ini untuk fotonya saja ya, berarti foto kegiatan fisiknya. Iya Pak, dokumentasinya. Dokumentasi aja kan? Dokumentasi fisik. Kalau di Juknis berapa? 0, 25, 50 Pak langsung 50, 0, 50, kemudian langsung 100%. Tidak aja dia Pak. Terus kontrak KSM Kalau di kontrak 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Terus yang jadi kendala apa? Ini kan masalah fotonya aja nih. Silakannya Pak, jadi kan Gini, baru Pak.
Iya, 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 iya. Kami harus ikut yang mana gitu pelaporannya supaya kita informasi KSM itu Ikut salah. ikut yang banyak aja ya. Ikut yang banyak aja. Maksudnya gini, 0, 25, 50, 75, 100. Ini kan juga nanti akan terlaporkan ke kami juga. Karena kami kebutuhan juknisnya kan memang kita buat di situ hanya 3, 0, 50, 100. Biasanya nanti terinput di AMIS. Tapi mungkin ini kebijakan dari teman-teman balai supaya mudah mengontrolnya gitu kan ya. Silahkan, gak masalah. Ini kan saya pikir hanya masalah dijepret aja. Ya, dijepret, foto gitu kan, foto laporan progresnya. Karena ini kan nanti terkait dengan laporan progres fisik ini dengan syarat untuk penarikan termin kedua, ya, syarat penarikan termin kedua. Jadi kalau di kontrak antara KPP dengan dari KSM dengan PPK tertulis di situ 0, 25, 50, 75, 100, ya udah diikutin itu aja, nggak apa-apa, ya. Oke Pak. Mm-mm. Biar mudah menginformasikan ke KSM-nya Pak, jadi formula yang dilakukan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini bagian dari BMW juga, memang benar bagian dari pengendalian ya. Oke, makasih, pertanyaannya bagus. Yang lain? Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Nama? Kabupatennya dari mana? Inaga Pak, dari Kabupaten Simalungun. Ini nanya apa Pak? Tentang pipa Pak. Di sini di layout dijelaskan pipa C ini digunakan pipa kelas AW. Pipa kelas B hanya boleh digunakan untuk pipa persil. Yang kita bangun di sini kan Pak bersifatnya individu untuk persil. Berarti nggak perlu kita gunakan AW Pak. Ya, karena kalian kan opsinya individu. Kalau yang ada yang opsi komunal gimana? Makanya saya tuliskan di situ. Kan juknis mengampung bukan untuk individu aja. Ya. Oke. Silahkan. Nanti kalau mau pakai AW takut kemahalan, ketinggian nanti panunya mau berkurang ya pakai yang yang di bawahnya itu. Tapi kalau yang komunal, makanya saya sampaikan ini mungkin yang di wilayah Sumatera Utara opsionalnya rata-rata individual, tapi kalau yang di teman-teman yang di Papua mungkin bangunnya mereka komunal gitu kan ya, karena biasa tipikal di Papua mungkin atau di beberapa wilayah yang lain dia kan masih berkeluarga gitu ya, tapi rumahnya terpisah-pisah tapi masih satu area, masih satu kepemilikan tanahnya dan sebagainya, masih ada ikatan keluarga gitu, tapi rumahnya kan terpisah-pisah. Nah itu yang opsi yang komunal seperti itu, maka itu kita harus pakai pipa yang bagus lah kualitasnya. Dalam hal ini walaupun bukan pipa khusus air limbah gitu ya, tapi kita jaga di kualitas pipanya, barang material pipanya. Oke. Masih bingung nggak? Berarti bisa dipakai CPD Pak. Boleh. Boleh ya. Ya. Untuk ini Pak bisa item Pak. Yang individu. Di inletnya nggak perlu pakai sokti lagi ya Pak. Di gambar. Ada di juknis. Inletnya. Apa di sini di gambar nggak ada ditaruh soktinya, apa memang langsung pipa langsung apa? Ada revisi sedikit ya, di gambar memang langsung. Kenapa kami buat seperti itu? Ini gini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ini inlet gitu ya. Ini pipanya. Sorry. Rebot. Mungkin pipanya outletnya agak turun dikit. Nah, ini muka airnya kan di sini dia.
dia filternya, mungkin gambar rancangannya di sini. Ini pipanya, kalau digambar di sini ya. Ya kan? Kalau dulu ada yang buat kayak gini. Diarahin ke bawah ya. Nah, tahun lalu dibuat kayak gini. Nah, ini ingat ya. Masuk kalau ke sini. Nah, padahal di sini untuk ini kan padatan lumpurnya nih. Kalau kita arahkan aliran ke bawah, ya, aliran ke bawah, ini nggak bisa bening dar. Kasihan tangki septikmu, ini kan settlernya nih. Tapi skala kecil, bak pengendapnya lah atau bak sedimentasinya. Nah, di sini kita kasih filter, jadi kan aliran airnya kan ke bawah sini nih. Ini, kemudian ini naik. Nah, ini keluar. Ini muka air gitu ya, ini sekatnya. Ini mungkin ada ya standar tutup lah. Ini ada pipa ventilasi. Nah, kalau yang tahun kemarin seperti ini ada beberapa makai. Jadi dari hasil evaluasi kita lah ya di PLPBM dulu, ini akan mengarahkan aliran ke sini. Maka beberapa sampling yang diambil teman-teman, tangki septiknya tidak bersih. Sebenarnya gini, kita mengarahkan tadinya ini tidak usah pakai ya. Jadi memang kita setting limbah nabrak ke sini. Karena ini kan hanya black water nih. Black water T41 lah ya. Istilahnya mungkin ya, T41. Yang masuk. Nah, ini kita arahkan ke sini, dia nabrak ke sini kemudian bisa hancur dan mengendap. Nah, makanya di juknis itu tidak kita pakai T lagi seperti ini. T-nya tidak kita pakai berdiri. Ya, tidak kita pakai berdiri. Tapi di beberapa kasus mungkin kalau mau menggunakan ya. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman dari advisory juga, mau pakai T posisinya harus tidur. Boleh pakai T tapi posisinya dia kalau potongan sampingnya di sini hanya bolong gini aja. Posisinya tidur. Jadi bukan ini ya. Bukan begini, ini inlet, ini T, tapi dia begini. Oke, supaya alirannya. Kau pernah buat IPL Sanimas? Pernah ikut jadi IPL Sanimas? Nah, itu untuk sebagai pengganti perata aliran. Jadi ditabrakkan langsung di T-nya yang posisi tidur, supaya si tinja atau black water tadi dia mecah, kemudian padatannya cepat mengendap. Karena yang model begini justru dia naik, ya. Saya mau nampilkan di bahan tayang takutnya pada nanti alergi semua. Ya, yang sudah berfungsi 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau mau tahu nanti mungkin sudah ada yang sampai juga dari teman-teman episode, mungkin sudah ada yang mengirimkan. Kenapa yang pakai ini tidak kita rekomendasikan? Nah, makanya di juknis kita buat di sini tidak usah pakai karena nanti kita arahkan dia supaya menabrak ke sekat di sini, ya, sekat AF yang ini. Nah, jadi nanti dia akan turun mengendap maksimal sehingga naiknya ke filter dia lebih sudah terfilter lebih bersih lah effluentnya seperti itu. Kalau mau pakai T, kalau teman-teman sudah terlanjur menganggarkan di RAB gitu kan ya, nanti posisinya jangan berdiri tapi tidur ya. Jadi keluarnya kan nanti dia dari samping sana samping sini juga gitu. Selama yang masuk di situ murni tinja, saya jamin tidak akan ada mampet. Tapi kalau yang masuk situ ke kloset, dari kloset yang macam-macam yang lain, mungkin ada pampers atau apa, lo kebangetan pasti mampet nantinya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke, silakan yang lain kalau mau ada di diskusi. Jadi biar nggak kaku. Ya, apa? Lagi lanjut. Oke. Pengalaman di program tahun lalu, Pak. Jadi Jantar Simalungun ini tahu banyak LSM yang datang, Pak. Nah, Jadi
jadi mereka identifikasi terhadap tulangannya Pak. Nah, jadi sementara di juknis nggak ada ketentuan tulangan berapa yang dipakai gitu Pak. Jadi orang tuh menyalah-nyalakan kenapa dipakai tulangan 8 atau 10. Jadi saya lihat ini Pak, itu juga nggak ada tahu tulangan berapa yang digunakan gitu Pak. Kasih lihat RAB-nya. Kan ada analisanya, kalian merancang menghitung tuh kan. Berat besi. Ajarin mereka. Nggak apa-apa. Kalau sama mereka jangan menghindar. Kalau menghindar malah dikejar-kejar. Duduk bareng hitung. Kalau masukkan dari dia mau pakai yang berapa. Kan acuannya bukan ukurannya, tapi kan berat. Kilogram kan besi yang digunakan dianalisa. Besi 10, besi 8 kan gitu. Dikonversinya kan ke berat. Jelasin ke sana. Memang di juknis kita nggak merigidkan. Nanti kalau saya tulis di situ 8, di kabupaten lain nggak ada malah masalah. Ya, jadi beton bertulang. Nah, itu kan berdasarkan analisa yang Permen PU nomor berapa 28 kalau nggak salah 2016. Di situ kan ada analisa pembesian tuh. Tuh membuat beton, pembesiannya mau pakai berapa kilo. Nah, dari kilo itulah Bang kita tahu konversinya, jadi kita pakai besi ini. Dijawab, dijelaskan. Memang ini ya dinamikanya program pemberdayaan ya. LSM. Saya sih biasanya kalau beberapa dulu teman-teman nanya, "Pak, ini ada dari gini. Mereka mau minta duit, kasih aja, tapi suruh tanda tangan." Ya kan? Sebenarnya fungsi mereka kan juga bagus. Kalau mereka mau tanda tangan ya nggak apa-apa. Nanti besok kalau dipanggil orang kan tinggal siapa tanda tangan namanya di situ, dia terima uang. Itu aja selesai. Nggak sambil pening, wah begini kita yang hindar malah kita yang dikejar-kejar. Apa mau minta uang nih, mau ngambil dari sini, tanda tangan. Kalau mereka sebagai kontrol lebih bagus. Bagus dalam artian kan untuk mengontrol yang benar ya, bukan LSM yang bodrek. Saya juga udah lama sekali sebenarnya, jadi sebelum digabung di sini saya lama di LSM juga, jadi ya paham lah permainan kadang teman-teman kayak gitu. Jadi ya sebagai kalau kontrol ya oke, malah bagus gitu kan ya mengontrol. Tapi kalau dia mulai yang rada-rada ke kiri, nyimpang-nyimpang, nah itu perlu kita luruskan. Tapi bukan berarti kita bentrok sama mereka gitu. Ya, oke? Boleh. Nggak apa-apa. Ini baru harian kok, nanti belum bulan-bulanan ya. Lanjut. Ini Pak untuk masalah di resapan. Di sini di gambarnya dia dibagi dua bangunan, yang 1 meter, yang setengah meter dia bis beton. Yang mau saya tanyakan, bis beton ini wajib Pak gitu? Nggak, kalau resapan sih nggak wajib sebenarnya. Itu kan gambar contoh lah ya. Kalau gini, kembalikan ke fungsinya dulu. Jadi contoh nih, tangki septik, syaratnya utama kan dia harus kedap. Mau bulat, mau kotak, bentuknya silahkan. Nah untuk kedap makanya kita wajibkan pakai beton, untuk safety-nya jauh lebih aman. Gitu kan ya. Karena pasti saya yakin sekali, mungkin teman-teman yang paham di sipil juga, secara umur teknis antara beton dan tanpa beton, bukan beton gitu, dengan tanpa tulangan, itu lebih terjamin mana kedapnya. Ini tangki septik dulu. Nah kemudian resapan. Nah fungsi resapan ini kan sebenarnya dia untuk meresapkan alirannya nih, meresapkan air secepat-cepatnya, ya kan ya. Jadi justru jangan dibuat kedap. Digambar memang ini sebenarnya kita untuk mengantisipasi kemudahan aja, karena beberapa lokasi kayak tadi pagi ada yang tanya, Pak, maaf bukan tadi pagi, kemarin ada yang tanya, Pak, tempat saya pasir semua Pak, jangankan masang bata kosongnya Pak, gali aja nggak selesai karena longsor terus. Nah yang model gitu kan kita perlu model casing. Yang paling cepat buat casing adalah bis beton, gitu kan ya. Tapi juga jarak antara sambungannya jangan dibuat rapat. Jadi dia harus ada celah juga. Jadi supaya
Kalau sewaktu-waktu tanahnya mulai jenuh gitu kan ya, mungkin karena pas hujan atau apa, di lapisan tanah paling bawahnya itu ada jenuh air, dia bisa keluar lewat samping ya. Jadi prioritasnya adalah yang perlu teman-teman pahami di sini fungsi resapan itu untuk meresapkan airnya. Nah, modelnya bahannya seperti apa silahkan teman-teman pilih yang paling efektif, efisien apa. Mau pakai base beton kalau teman-teman di sana lebih cepat dari segi waktu silahkan. Mau pakai pasangan bata kosong silahkan. Yang penting jangan resapannya malah nggak ada, itu parah gitu ya. Atau ada tapi nggak bertahan lama, maksudnya belum lama difungsikan sudah roboh, longsor. Nah itu masalah juga. Nah ini kan teman-teman TFL yang paham situasi di apa namanya di lapangan ya, sehingga makanya di dalam program Sandes ini kita selalu ada TFL teknis supaya bisa menganalisis secara teknis gitu kan ya. Nanti kalau ada kesulitan, kalian kesulitan memutuskan seperti apa, nanti diskusi aja dengan Paskap, ada Tesori, kemudian juga ada tim dari Balai BPPW gitu kan ya. Banyak kita nih, jangan sampai teman-teman merasa berpikir ini kerjaan sendiri. Capek nanti ya, harus keroyokan. Karena lokasi dampingannya kan banyak sekali dan jauh-jauh lokasinya. Oke. Makasih Sinaga dari Simalungun. Ini saya belum tahu ke Simalungun kayaknya. Perlu ke sana kali ya. Mudah-mudahan bisa jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, tugas. Oke, lanjut. Ada yang lain? Ini waktu kita sampai jam berapa nih? Hah? 16.45? Waduh. Jam saya 15 aja belum kayaknya. 15.30 kali. Coba lihat jadwalnya. 3 JPL bukan 3 jam. Kan. Masih berapa menit? 30 menit lagi ya? Baru kopi break. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi, Nak? Kalau ndak ada, saya yang tanya nih. Tadi si Sinaga sudah ada Simalungun, sudah ada yang wakilin. Nah, ini. Dari Nias Utara. Mana TFL Nias Utara nih? 1-2 orang saya minta perwakilan teknik dan pemberdayaan. Coba cerita progres lokasi dampingannya sekarang udah sampai mana? Menunggu pencairan ya? Tadi episode kalian cerita sama saya tuh. Kalau RKM-nya sudah verifikasi semua belum? Kalau apa namanya di Nias Utara? Semua lokasinya apakah RKM-nya sudah jadi atau masih ada yang proses penyusunan? Mana nih Nias Utara nih? Oh nggak ada ngomong, nanti ku telepon nih Pak Sahabudin nanti nih. Tanya nih. Pak Ketua gitu. Mana? Coba yang mau bicara nih, saudara buka aja mic-nya. Ya, gembok mic-nya dibuka. Coba cerita deh progresnya. Sudah sampai mana? Klik. Ada yang ngomong? Waduh, malu semua nih kalian, pemalu ya. Atau dari Gunung Sitoli? Kalau saya dengar sih tinggal PKS semua sebenarnya laporannya, tapi saya mau tahu kondisi di lapangan kira-kira apakah sudah ada yang mulai digali-gali kah sama warganya gitu ya. Karena dia sudah ditetapkan sebagai kriteria penerima manfaat gitu kan. Atau masih statusnya menunggu semua dulu PKS selesai, kemudian bisa untuk proses pencairan dan sebagainya, termin 1 bisa, kemudian masyarakat bisa kerja. Ini secara umum yang Sumatera Utara. Mungkin kawan-kawan yang dari Papua ini sebelum di sana sudah sore
Ayo kakak adik-adik di sana nih, bagaimana di Pegunungan Arpak? Sampai mana sudah progresnya? Mumpung kita bisa connect nih, walaupun via internet. Ayo yang Papua Barat, ada yang mau cerita? Iya Pak. Nah, cocok. Ayo lanjut cerita saja. Mana yang Papua Barat nih suaranya nih? Halo Pak, Adin. Oke. Dari mana, Dit? Pegunungan Arpak. Oke, lanjut. Ya Pak, ini saya ada mau bertanya sedikit ini Pak. Oke. Banyak juga enggak apa-apa. Ya Pak, yang saya mau tanyakan di sini ada apakah ukuran bilik itu Pak harus seperti juknis atau tidak Pak sebenarnya? Nah, Terus kemudian ansuan kolom dan balok beton itu berulang, apakah itu mutlak apa digunakan atau tidak? Terus yang ketiga Pak ya. Untuk batu resapan apakah harus menggunakan sumur resapan atau buih beton atau cukup dengan galian bidang resapan aja Pak? Itu aja Pak, terima kasih. oke. Terima kasih dari Papua Barat nih. Sekali nanya banyak juga kan? Nah, cocok lah kita diskusi saja. Dimensi bilik yang pertama, tapi nanti saya diingatkan ya kalau ada kelewatan. Dimensi bilik yang di juknis itu sebenarnya perkiraan kita untuk ukuran Indonesia ya. Jadi sesuai SNI itu sudah standar minimum, paling tidak kita sudah mengacu di sana. Kalau nggak salah kan 120 kali 100 ya senti. Nah, masalahnya di sana kenapa? Terlalu besar apa terlalu kecil? 120 kali 145 ya. Nggak sampai 145. Coba cek nanti di juknisnya. Sehingga tuh 120 tuh lebar, panjangnya 1,5 apa berapa gitu. Nah, ini di Papua Barat, khususnya Pegunungan Arpak, kira-kira kayak gini kenapa? Terlalu kecil kah atau terlalu besar? Kalau kecil nih Pak, Terlalu kecil. pengamatan teman-teman juga. Wah, sudah tes belum? Orang di sana tingginya berapa toh? Ini kalau SNI bilik itu sebenarnya lebar tuh cuma 90 cm. Ya, silakan teman-teman download, cari di internet ya. Untuk bilik tangki septik, makanya kita lebihkan. Saya aja ukuran badan saya paling lebar hanya berapa ini? Paling 40 cm atau 50 cm enggak tahu lah. Ya. Karena dulu saya waktu monep tahun lalu di Kalimantan di Penajam, nah itu masuk saya. Bisa, besar aja. Jadi begini, ingat yang kita bangun ini kan sebenarnya adalah bilik toiletnya ya. Jadi bukan bilik untuk mandi semua dan sebagainya. Tapi kalau di sana mau menambah dari ukuran itu selama dia tidak mengurangi secara volume, secara totalnya, silahkan. Artinya begini, bisa dengan swadaya masyarakatnya, Pak. Nggak usah nih kita nggak usah dibayar kerja, duitnya nanti dibuat material ini, tapi tambah lebarnya 50 cm seumpamanya ya. Karena sebenarnya ini kita hanya untuk bilik toilet saja yang kita bangun, tapi saya paham di daerah mungkin maksudnya yang saya temukan pada saat saya monep ke lapangan itu dipakai buat mandi juga, dia di situ kan cuci. Biasa oke lah, segitu cukup ya. Standar minimum 120 cukup untuk mandi, tapi kan kadang masalahnya orang juga pakai buat cuci dia. Nah, jadi terlalu kecil jadinya, kesannya terlalu kecil. Belum lagi teman-teman kalau buat desainnya dengan bak, sempit sekali itu, makanya kita nggak pakai bak, hanya keran, nanti kasih ember saja mereka, jadi luas ya.
Coba tes deh teman-teman, cari itu di toilet di bandara ke apa biliknya itu 120-an itu kurang lebih. Coba terlalu besar atau terlalu kecil ya untuk lebar biliknya. Usahakan sesuai juknis dulu ya, karena kalau dari ukuran biasanya kalau kita di dalam ruangan emang kita kira-kira kok kecil sekali ya, tapi kalau sudah jadi dia baru rasa lapang. Apalagi dibuat sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya juga masuk. Nah itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa tadi ya? Oh, slab beton gitu kan ya? Kolom, pakai slab, pakai kolom, pakai ring balak dan sebagainya. Apakah wajib seperti itu? Karena di juknis sudah tertulis seperti itu, maka wajib. Nah, ini, bentar, selesaikan dulu. Ya. Karena mungkin khususnya di mana? Kabupaten Pegunungan Arfak gitu ya. Banyak kayu di sana. Sehingga masyarakat di sana biasa untuk tiang-tiang kolom menggunakan kayu-kayu yang mungkin kualitasnya super gitu kan ya, kuat dan sebagainya. Terpaksa harus melanggar di juknis nih, karena di juknis kita nggak ada pakai kayu. Nah, silahkan nanti koordinasikan gitu kan ya. Ini terkait dengan desain teknis yang tidak ada di dalam pedoman. Nanti coba bersurat aja dulu Pak. Anda ngelapor gitu kan ya. Nanti silahkan bersurat. Kalau mau diganti pakai kayu, nanti tinggal bersurat sesuai dengan ketentuan yang ada di juknis. Bersurat ke direktorat gitu ya, ke Direktorat Sanitasi terkait sama ini. Nanti kita akan evaluasi. Jadi itu sebagai dasar supaya nanti tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian untuk yang terakhir mungkin resapan. Resapan tadi seperti kayak teman yang di mana Sinaga tadi ya, di Simalungun Simalungun kalau tidak salah tadi ya. Itu kan sudah tadi saya jawab juga. Jadi sebenarnya lihat kondisi di lapangannya. Tapi jangan juga nggak pakai casing. Ya, nggak pakai case maksudnya tadi kan pertanyaan dasarnya apakah harus pakai bis beton atau bisa dengan patangan bata kosong. Nah, ini kalau pertanyaan dari Arfak, apakah tidak perlu sama sekali? Nah, ini saya nggak tahu tanah di sana bagaimana. Terjamin nggak kalau umpamanya tidak ada casingnya itu? Maksudnya kayak pasangan bata kosong kah, atau dia bis beton kah, begitu kan ya. Kalau saran saya sih tetap pakai antara dua itu, model bis beton atau bata. Tapi saya paham mungkin pertimbangan teman-teman kalau di sana nggak ada diwajibkan bis beton, nggak ada bis beton, nanti jangan-jangan nanti ambil di wilayah yang jual bis beton, ongkos kirimnya jauh lebih mahal, itu masalah juga. Nah ini silakan teman-teman di lapangan yang paham situasi kondisi di lapangan begitu ya, kira-kira material yang efektif dan efisien apa, tentukan aja langsung di sana. Nah yang perlu dipahami, kembali saya tekankan, adalah fungsi dari resapan ini sendiri ya. Saya terus terang kalau ke Papua Barat hanya mampir di bandara aja, transit dulu pernah gitu kan ya. Dulu saya ada tugas di Asmat, jadi saya tahu di Asmat. Kalau ya wilayah lain saya belum tahu. Kalau di Papua tipikal lokasinya di sana seperti apa sih, jadi saya terus terang belum ada gambarannya. Kalau dari baca sini pegunungan kan berarti dia memang mungkin dari tanah dan sebagainya dia bisa dikatakan stabil ya, nggak gampang longsor atau apapun lah. Tapi kalaupun kondisinya demikian, kalau saran saya pertama adalah fungsi dari resapan untuk meresapkan air gitu kan ya. Karena filter susunan tanah atau struktur tanah, resapan ini adalah kalau bisa dikatakan proses pengolahan paling baik ya bumi kita ini ya sebenarnya. Jadi tangki septik ini sebenarnya hanya untuk mereduksi, kemudian dari sekian masuk, keluar sekian, kemudian proses selanjutnya kita filter di dalam tanah. Nah, untuk jangka panjangnya ya walaupun teman-teman yakin seumpamanya di sana dia dengan galian kosong saja dia tanahnya stabil, tidak ada salahnya
dindingnya dibuat semacam kayak pasangan bata kosong. Itu kan kalau digambar kita menyarankan juga ada batu dulu. Nah itu sebenarnya untuk memperkuat itu. Pasangan batu kosong semua, kemudian di atasnya agak batu kecil, di atas ada ijuk. Kalau ada ijuk, kalau nggak ada ya jangan juga nanti karena di sini ijuk nggak ada nanti kita harus cari di yang ada harus dapat, itu enggak juga. Itu contoh aja itu. Yang penting adalah fungsi dari resapan itu baik dia yang konstruksi sumur kah maupun yang konstruksi bidang kah, itu untuk meresapkan air, dalam hal ini air efluen dari tangki septik. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Oh, sama-sama. Salam buat teman-teman di balai di sana. Banyak senior saya di situ. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukup. Mungkin yang dari Papua Barat sudah mau istirahat kali, di sana sudah jam berapa tuh? Nggak juga lah ya. Ini masalahnya ada yang satu di ujung barat, yang satu di ujung timur nih. Agak ke barat-barat sedikit lah gitu kan ya. Yang di baratnya juga nggak sampai di ujung kali Pulau Sumatera gitu kan. Agak di atas-atas, satunya agak ke selatan, Nias kan ya, pulau. Baik, kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri sesi pelatihan gitu ya, pelatihan atau peningkatan kapasitas TFL tahap 2. Dalam hal ini saya bawakan materi untuk manajemen konstruksi ya. Kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, nanti bisa koordinasi via Paskap masing-masing gitu ya. Kemudian dari Paskap juga nanti akan terus ke advisory juga nanti akan sampai ke kami juga sama. Makanya kita terus pantau progres mingguan. Dan kita semua di mana-mana masih dalam status pandemi global ini terkait dengan COVID-19. Dan khususnya mungkin yang teman-teman kalau di sini yang banyak dari Sumatera Utara ya, yang mau sebentar lagi mungkin akan jalan progres pelaksanaan fisik, mohon khususnya yang di Papua juga mohon untuk kita semua bersama-sama saling mengingatkan, menjalankan protokol COVID-nya ya untuk pelaksanaan konstruksi ya, itu betul-betul dijalankan ya, agar pekerjaan atau program Sandes kita di lapangan bisa berjalan sesuai dengan waktu atau perencanaan yang sudah kita susun bersama-sama. Pesan saya sama-sama, khususnya teman-teman yang di lapangan, jaga kesehatan ya, jaga jarak juga kalau ketemu orang gitu kan ya, jaga kondisi kesehatan semua masing-masing. Khususnya nanti terlebih pada saat kegiatan pelaksanaan konstruksi mungkin mobilitasnya akan menjadi lebih tinggi juga. Jadi pastikan semua sehat, baik-baik gitu ya, berjalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah kata, salah tingkah lagi. Salah apa jadi ya? Salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Baki yang telah sudi membagi pengalamannya pada acara pelatihan hari ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para TPL sekalian atas partisipasinya aktif selama diskusi berlangsung. Kita tutup diskusi kita hari ini dengan ucapan TPL Jaya serta tepuk tangan untuk kita semua.